Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda'i radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ma tala'atis syamsu qat, tidak terbit matahari pun, ma tala'atis syamsu qat, tidak terbit matahari pun, illa bu'itha bi jambataiha, mesti diutus di dua sisinya, malakani, dua malaikat. Innahuma, sesungguhnya dua malaikat tadi, yusmi'ani ahlal ardi, memperdengarkan pada penghuni dunia, illa tsaqalaini, kecuali jin dan manusia. Setiap matahari terbit ada dua malaikat yang di sisinya matahari tadi, dua malaikat. Yang malaikat tadi buat pengumuman, yang pengumumannya didengar oleh seluruh yang menghuni bumi ini, kecuali jin dan manusia. Ya ayyuhan nas, isi pengumumannya ini. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, halummu ila rabbikum, kemarilah kalian ke Tuhan kalian. Kalian perbaikilah hubungan dengan Tuhan kalian, beribadahlah pada Tuhan kalian. Jangan sampai lalai, lupa, menjauh dari Tuhan kalian. Kurang lebihnya artinya halummu. Fa innama qalla wa kafa, sesungguhnya perkara yang sedikit dan mencukupi, khairun mimma katsura wa alha, lebih baik dari perkara yang banyak dan perkara itu melalaikan. Sedikit cukup lebih baik dari banyak yang melalaikan. Dan itu banyak terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika orang itu hidupnya pas-pasan, nggak neko-neko. Nah, ketika weselnya pas-pasan, nggak keluyuran. Begitu dapat wesel jutaan, tempatnya sudah bukan di kelas, di mall. Ini pengumumannya malaikat memang ya telah pengumuman dari perintah Allah. Mesti benar. Maka yang telah terjadi itu yang terbaik. Insya Allah. Umpama, dan umpama itu kan nggak terjadi. Yang hadir di sini ini setiap hari penghasilannya 1 miliar gitu. Nah, mungkin tempatnya bukan di masjid ini, nggak tahu tempatnya di mana gitu, ya. Sebab pas-pasan, nggak punya relasi yang orang-orang kaya, juga nggak kenal dengan mereka, kenalnya dengan orang yang biasa-biasa aja, ahli masjid, akhirnya terus kenal pondok, akhirnya ngaji sore hari ini. Coba kita lihat orang kampung kita yang terkaya, nanti linknya beda, itu jamaahnya itu berbeda. Mungkin banyak dari kita ini yang termasuk tipe bukan nggak nakal, nggak bisa nakal, karena nggak terfasilitasi untuk itu. Maka nanti dinukilkan dalam kitab Miskah termasuk pemandangan yang mengherankan di akhirat sana, sampai diungkapkan di situ itu Allah tertawa. Maksudnya Allah mengungkapkan kepada makhluk-makhluknya pada perkara ini itu mengherankan. Ada sekian banyak orang dari kalangan orang beriman diseret malaikat untuk dimasukkan surga. Digoweret, dipaksa untuk masuk surga. Bukan dipaksa masuk neraka, dipaksa masuk surga.
Karena akhirat itu jazaul amal. Dulu itu sebetulnya orang-orang ini pengen buruk begini, pengen buruk itu. Karena lingkungannya yang kuat, atau karena wali muridnya yang perhatian, atau karena ustadznya yang absen terus, sampai saat matinya nggak sempat dia ini melanggar, kerborgol terus dengan program kebaikan. Maka begitu di akhirat ditampakkan dia ini sebetulnya masuk surga itu ogah-ogahan itu. Selepas ditemukan bidadari ternyata, oh, kenapa saya dulu nggak lebih rajin lagi? Wala gharabat syamsun qat, dan tidak tenggelam matahari pun illa wa bu'itha bi jambataiha, kecuali akan diutus di kedua sisinya malakani yunadian, dua malaikat yang keduanya mengumumkan sekaligus mendoakan. Dan doanya malaikat itu doa makbul. Doanya malaikat itu doa makbul. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu enggak pernah berbuat maksiat sama sekali. Yang ada hanya taat. Maka di antara arahannya para ulama, kamu pengen doa-doa kamu makbul? Coba yang tidur itu bangunkan. Tidur. Kamu pengen doa-doa kamu makbul? Berdoalah dengan menggunakan lidah yang tidak pernah berbuat dosa. Berdoalah dengan lidah yang tidak pernah berbuat dosa. Caranya bagaimana? Lidah yang tidak pernah berbuat dosa itu tentu saja lidahnya para anbiya, tidak pernah berdosa. Kamu cari tempat-tempat yang di situ itu kamu dapat doanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya sholat 4 rakaat sebelum asar. Rahimallahu mra'an shalla arba'an qablal asr atau kama jaa fil hadis. Semoga Allah menyayangi orang yang sholat 4 rakaat sunnah sebelum fardu asar. Di antaranya baca sholawat. Orang yang baca sholawat akan didoakan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW supaya disayang oleh Allah, supaya diselamatkan oleh Allah. Jadi sholawat dilaporkan kepada Nabi, Nabi menjawab, ganti mendoakan. Di antaranya lagi, kamu cari tempat yang telah disebutkan dalam agama bahwa malaikat mendoakan orang yang bersifat begini, begini, begini. Lidahnya para malaikat tidak pernah digunakan untuk berdosa. Gak ada malaikat itu kok maksiat, gak ada. Apalagi kok megang rokok, gak ada. La ilaha illallah. Dan rokok di dunia itu, ini untuk santri Al-Fatahan ya, rokok di dunia itu adalah dari, kok rokok ya, api di dunia itu adalah dari api di neraka yang panasnya itu oleh Allah diturunkan, yang disesuaikan dengan keperluan orang di dunia ini. Ya, kok ada santri ngerokok berarti doanya enggak makbul. Pas doa Allahumma ajirni minan nar enggak makbul. Ya Allah lindungilah aku dari api. Lah ngerokok terus aja berarti ya. Ya ada orang itu ya membela orang yang rokok. Menurut kamu rokok itu bagaimana sih? Haram. Oh berarti kamu harus syukuran kalau ada yang orang rokok itu berarti ngurangi yang haram yang ada di dunia. Oh ini namanya ya pengen penake dhewe ya. Malaikat tadi mengatakan Allahumma ya Allah ajil li mungfikin khalafa. Ya Allah cepatkanlah untuk orang yang berinfak, cepatkanlah ganti untuk dia. Orang-orang yang berinfak, ya Allah cepatlah beri ganti, cepatlah beri ganti, cepatlah beri ganti. Di orang-orang yang suka infak didoakan malaikat supaya Allah mempercepat ganti infak dia. Tentu saja dengan aturan-aturannya. Infak itu aturan pertama, ibda biman ta'ulu. Ini arahan agama.
mulailah kamu berinfak pada orang yang jadi kewajiban kamu untuk menafkahinya. Yang dalam bahasa Arab ailah itu artinya keluarga. Ailati keluargaku, ailatuka keluargamu. Anak, istri, baru yang lain-lain. Pertama kali wajib, karena kita ini punya keluarga, maknanya ya kita ini yang bertanggung jawab untuk menafkahinya. Kalau keluarganya orang lain, itu posisinya sudah punya keluarga, normalnya dia sudah ada yang memikirkan. Tapi keluarga kita, kalau kita nggak memikirkan pertama, orang lain mana peduli dengan keluarga kita. Ini kurang lebih kaidahnya begitu itu. Nah, kadang-kadang orang itu kebalik, dengan orang lain lebih perhatian, dengan keluarganya berkewajiban malah tertinggalkan. Disayang pun ada bertahap, silaturahmi pun ada tahapan. Pertama kali orang tua, baru umpamanya saudara, baru orang-orang lain. Nah, kadang-kadang orang itu dengan orang-orang lain begitu akrab, begitu harmonis, dengan saudaranya malah tengkar. Nah, ini namanya salah silaturahmi. Salah mengurutkan silaturahmi. Dengan orang tuanya, temannya, masya Allah, kalau bahasa Jawa ngoko, kromo inggil. Jenengan saing pundi, jenengan kersa dahar nopo, karo Pak Edo, Pak, arep pengen badok apa Pak? Itu kan namanya kebalik. Pertama kali yang wajib dihormati, dimuliakan itu orang tua. Namanya begitu itu. Dan itu orang itu sering kebalik-balik begitu itu. Karena di situ tuh ada godaan dari nafsu, godaan dari setan. Alasannya bagus-bagus orang Islam, tapi kadang-kadang kebalik-balik. Wa ajil limumsikin talafa, dan cepatkanlah untuk orang yang menahan dari berinfak, talafan, cepatkanlah kehancuran. Di orang-orang yang seharusnya dia mengeluarkan hartanya untuk suatu kewajiban, kok dia enggak menginfakkannya, didoakan malaikat supaya cepat hancur, bukan hancur, secepatnya hancur. Sudah dikirim dari rumah uang untuk maslahat, enggak cepat dibayarkan, malah untuk ngopi. Wow, ini gawat ini. Ini alamat daftar cepat bangkrut ini. Kalau pengen jajan, bayarkan dulu baru jajan. Gimana? Biar dapat doanya malaikat. Ajil limungfikin kholafan. Ini penting loh. Kalau pengen kaya itu ada resepnya. Wa kharaja Tabarani wal Baihaqi bi isnadihi ma'na Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraghu, luangkanlah waktu oleh kalian, min humumi dunia, dari mikir-mikir dunia, merihatinkan kalian, masata'tum, sekemampuan kalian. Wallahu alam, ini artinya banyak. Di antara artinya, urusan dunia ini kalian pikirkan sekemampuannya saja, jangan hidupnya habis untuk mikir dunia. Karena dunia itu dipikir itu enggak tambah kok. Jadi kalau kamu nanti kerja atau garap sawah, itu kan sebetulnya untuk mikir itu kan enggak terlalu perlu waktu banyak. Kerjakan dengan tertib, sudah serahkan pada Allah. Yang lainnya untuk mikir akhirat. Luangkanlah waktu untuk kalian dari prihatin dunia sekemampuan kalian. Jangan sampai yang mendominasi otak kita itu mikir dunia. Umpama mikir dunia, niatnya untuk mempraktekkan ridhonya Allah dalam urusan dunia kita. Kurang lebihnya begitu itu. Fa innahu, maka sesungguhnya, kenapa kok sekemampuannya saja, jangan sampai fikir dunia itu mendominasi. Fa innahu, maka sesungguhnya, man kanatid dunya akbaru hammihi, barang siapa adanya dunia adalah akbaru hammihi, paling besarnya keprihatinan dia. Jadi yang mendominasi renungannya, risaunya itu dunia. Afshallahu dai'atahu, maka Allah akan menyebarkan urusan-urusan dia,
pekerjaan-pekerjaan dia. Jadi kalau orang tuh mikir dunia, Nabi bersabda, Allah akan menjadikan pekerjaan dia, urusan dunia itu berpencaran. Akhirnya dia ini cuapek kerja sana, cari duit di sana, cari ini di sana. Ternyata duitnya itu juga nggak tambah dari apa yang telah ditakdirkan. Perasaannya full dunia, ternyata juga hanya mendapatkan yang ditakdirkan untuk dia, nggak lebih dari itu. Terus mencar-mencar di mana-mana, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah telah menjadikan kefakirannya di antara dua matanya, dihantui kemiskinan. Wa man kanatil akhiratu akbar hammihi, dan barang siapa adanya akhirat adalah paling besarnya kerisauan dia, syama Allah azza wa jalla lahu umurahu, Allah akan kumpulkan untuknya urusannya jadi rapi dan tertata. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan dia di hatinya. Wa ma aqbala 'abdun bi qalbihi ila Allah, dan tidak menghadap seorang hamba pun dengan hatinya kepada Allah azza wa jalla. Masya Allah, kalau hati kita ini isinya wiritan, tawajuh kepada Allah. Apa yang dijanjikan oleh Nabi? Illa ja'alallahu qulubal mu'minin, mesti Allah akan menjadikan hatinya orang-orang beriman tafidu ilaihi, akan datang kepada dia, hatinya itu akan kesetrum menuju dia, bil wuddi, dengan cinta, warahmati, dan sayang. Kadang-kadang kita ini iri, kenapa sih bapak itu tuh solahnya dengan saya sepertinya masih solahan saya loh. Kok orang-orang pada suka pada dia? Oh, ternyata dia ini hatinya itu tawajuh kepada Allah, akhirnya nggak tersaingi, karena dia ini orang yang Allah gerakkan hamba-hambanya yang beriman untuk menyayangi dia dan mencintai dia. Masya Allah, pengen dicintai orang yang beriman, caranya isilah hati kita dengan tawajuh kepada Allah. Terus bukan itu saja, wa kana Allah azza wa jalla ilaihi bi kulli khairin asra'a. Anggap saja asra'a di sini ini fi'il madhi. Di wa kana Allahu asra'a ilaihi bi kulli khairin. Dan adanya Allah azza wa jalla ke arah dia dengan segala kebaikan. Asra'a adalah zat yang mempercepatkan. Jadi Allah akan mempercepat segala kebaikan untuk datang kepada dia. Masya Allah. Hamba-hambanya Allah yang beriman digerakkan untuk cinta dan sayang kepada dia. Kebaikan-kebaikan dipercepat untuk datang pada dia. Insyaallah semuanya niat. Insyaallah. Maulaya salli wa sallim daiman abada